Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Dwi Purwanto dengan NIM 411220181. Di sini saya ingin melanjutkan tugas pada mata kuliah manajemen proyek dengan judul proyek yang sama, yaitu perancangan dan implementasi warehouse management system. Nah, ringkasan eksekutifnya terlebih dahulu, yaitu laporan ini menyajikan hasil dari proyek perancangan dan implementasi sistem manajemen gudang atau WMS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan barang di gudang. Tujuan utama dari proyek ini adalah menggantikan sistem manual yang berbasis spreadsheet menjadi sistem digital yang lebih terstruktur dan otomatis. Terus hasil utama proyek yaitu mencakup pengembangan sistem berbasis web menggunakan framework CodeIgniter 3. Yang kedua, modul utama yaitu barang masuk, barang keluar, stok, hingga laporan secara real time. Yang ketiga, integrasi antar muka user friendly untuk petugas gudang. Rekomendasi sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur mobile, notifikasi real time, dan integrasi LOT untuk pelacakan fisik barang. Nah, pendahuluannya yang pertama, latar belakang. Sistem manajemen gudang manual yang masih digunakan oleh perusahaan menyebabkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan stok, dan kesulitan dalam membuat laporan. Oleh karena itu, perlu disolusi berbasis perangkat lunak untuk mendukung kegiatan logistik yang efisien dan terkontrol. Nah, ruang lingkup pada proyek ini itu mencakup pengembangan sistem berbasis web yang mencatat transaksi barang masuk dan barang keluar, memonitoring stok, serta menghasilkan laporan stok dan transaksi. Sistem ini digunakan oleh staf gudang dan administrasi. Nah, metode pengembangannya. Yang pertama adalah model SDLC. Model pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall dengan tahapan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pengguna, lalu mendesain sistem dengan user friendly. Yang ketiga, mengimplementasikannya menjadi sistem yang dapat dikembangkan. Lalu yang keempat, pengujian sistem tersebut. Lalu deployment untuk menjalankan sistem yang telah dibuat. Yang terakhir adalah pemeliharaan sistem. Nah, metode pengembangan untuk tools dan teknologinya yaitu saya menggunakan framework CodeIgniter 3 dengan database MySQL dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Editornya saya menggunakan Visual Studio Code untuk pengodingan atau pengkodean. Nah, manajemen proyeknya menggunakan Trello. Untuk desain UI UX-nya saya menggunakan Figma. Untuk testingnya bisa menggunakan Postman atau unit testing PHP unit. Nah, perencanaan proyek. Untuk WBS-nya yaitu perencanaan, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga desain sistem, yang keempat pengembangan front end dan back end, yang kelima pengujian, yang keenam deployment, yang ketujuh untuk mendokumentasi, yang kedelapan presentasi. Di sini adalah Gantt chart atau bagan Gantt untuk proyek perancangan saya, yaitu ada 4 pekan lebih untuk proyek ini dikembangkan. Untuk pekan pertama ada analisis kebutuhan, pekan selanjutnya desain sistem, pekan selanjutnya lagi untuk pengembangan modul, pekan berikutnya pengujian dan debugging, pekan terakhir yaitu deployment dan evaluasi. Untuk estimasi biayanya, yang pertama untuk hosting dan domain sekitar 500 ribuan. Untuk tenaga kerja untuk pembangunan proyek ini berbagai macam posisi, yaitu baik front end dan back end, itu biayanya sekitar 2.500.000. Untuk toolsnya gratis, bisa di-download di mana aja. Nah, implementasi dan pengujian. Yang pertama, proses pengembangan setiap modul dikembangkan berdasarkan kebutuhan user. Yang pertama ada modul login dan hak akses, yang kedua modul barang masuk, yang ketiga modul barang keluar, yang keempat modul stok, dan terakhir adalah modul laporan. Untuk hasil pengujian ini, unit testing berfungsi sesuai berjalannya ekspektasi.
Yang kedua, integrasi testing, modul saling terhubung dengan baik. Yang terakhir, petugas gudang dapat menggunakan sistem tanpa pelatihan mendalam, yang berarti sistem ini digunakan untuk memudahkan operasional gudang. Untuk evaluasi proyek ini, capaian proyek yang saya kembangkan yaitu sistem selesai sesuai waktu yang spesifik dan spesifikasi. Yang kedua, mempermudah pemantauan dan laporan stok di gudang. Yang ketiga, meningkatkan akurasi data atau laporan yang lebih kompleks. Nah, kendala pada saat membangun proyek ini yaitu kurangnya dokumentasi awal dari sistem lama. Yang kedua, beberapa penyesuaian data manual saat migrasi barang. Yang ketiga, koneksi internet yang kurang stabil dapat memperlambat jalannya pengembangan sistem ini. Terakhir adalah pembelajaran bagi saya, yaitu penggunaan SDLC waterfall ini sangat cocok untuk sistem dengan kebutuhan yang tetap. Yang kedua, pengujian awal di lingkungan lokal sangat membantu saat deployment. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem OMS yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem mampu menggantikan proses manual sebelumnya menggunakan spreadsheet atau pencatatan manual dan dapat meningkatkan efisien kerja dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data stok real time. Rekomendasi tambahan untuk proyek ini yaitu tambahan fitur notifikasi selanjutnya akan dikembangkan lebih intens lagi. Yang kedua, buat versi mobilenya nanti biar bisa semua pengguna mengakses di handphonenya masing-masing. Yang ketiga, rencana integrasi dengan ERP untuk di masa depan agar bisa berskala besar dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.